welcome to the world of Enigma. Kembali lagi bersama gue Giaskaf. Dan gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelumnya, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel Enigma ini dengan cara komen dan diskusi bareng di kolom komentar. Di episode kali ini kita akan bahas kasus penyelundupan yang melibatkan cabin crew. The game is on. Di Enigma kali ini, kita akan bahas kasus yang cukup menarik, terdengar seperti diambil dari judul film thriller, yaitu penyelundupan emas oleh kru kabin sebuah maskapai penerbangan. Sona kहाँ है सोना? 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 सर मैं हूं विजय वाली, चेयरमैन कोहिनूर रेल। कोई बेचारा यहाँ हरामजादा। Penyelundupan emas ini bukanlah hal yang baru, tapi apa jadinya ketika kru kabin yang seharusnya mereka bertugas menjaga keselamatan dan kenyamanan penerbangan malah terlibat dalam kejahatan transnasional. Baru-baru ini, dunia penerbangan dikejutkan dengan berita penangkapan Surabhi Khatun, salah satu cabin crew dari maskapai Air India Express yang tertangkap tangan kurang lebih hampir 1 kilogram emas. Surabhi Khatun ditangkap di Bandara Internasional Kannur di Kerala, India. Nah, setelah terbang dari Muscat, Oman, Timur Tengah. Emas tersebut disembunyikan dengan cara yang tidak biasa dan tak terduga, yaitu disembunyikan dalam bentuk senyawa di dalam rektumnya. Nah, Surabhi Khatun ini berdasarkan pengakuannya, ia terbukti menyelundupkan lebih dari 1 kali selama bertugas. Dan saat ini juga ia ditahan di penjara wanita Kannur selama 14 hari selama sepanjang penyelidikan ini. Kasus ini juga bukan hanya mengejutkan karena jumlah emas yang ekstrim, tapi kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan integritas cabin crew, termasuk reputasi maskapai dan industri penerbangan secara keseluruhan. Jadi kasus-kasus penyelundupan ini memang diketahui sedang marak di India karena banyak yang melibatkan pejabat atau ya bisa dibilang mafia-mafia di sana di India. Jadi barang-barang selundupan ini dari luar nanti dibawa ke India melalui bisa cabin crew atau orang-orang yang dititipkan oleh yang terbang ke India ini. Jadi banyak tuh kasusnya, termasuk orang Indonesia juga beberapa kali pernah kejadian seperti ini. Ada orang di bandara nitipin barang sampai di negara setempat, itu dia ditangkap karena telah membawa barang-barang yang ya ilegal atau bukan miliknya dia, atau bisa juga jadi narkoba. Nah, itu jadi perhatian khusus harusnya buat teman-teman yang berangkat ke luar negeri atau berangkat dalam negeri juga sama. Kalau ada orang yang menitipkan sesuatu, itu sebaiknya ditolak. Yang bukan barang kita atau kita nggak kenal, sebaiknya ditolak. Karena ini tuh lagi marak di beberapa negara juga. Pernah terjadi juga hal serupa tuh pada Maret 2023 lalu, di mana seorang awak kabin Air India Express juga ini ditangkap menyelundupkan lebih dari 1,4 kg emas melalui Bandara Internasional Cochin. Cuman ini berbeda dengan Surabhi Khatun. Nah, ia menyembunyikan emas itu dalam bentuk pasta di dalam pita plastik pada bawah lengan bajunya. Jadi ditaruh di pitanya, mungkin ditaruh di dalam lengan bajunya di sini. Penangkapan ini juga memicu penyelidikan lebih lanjut oleh Direktorat Intelijen Pendapatan yang juga mencurigai keterlibatan kru kabin lain dalam kasus ini, yaitu penyelundupan emas. Kasus-kasus ini juga menunjukkan bahwa penyelundupan oleh kru kabin ini adalah masalah global yang mempengaruhi banyak negara dan industri penerbangan secara keseluruhan. Karena di India sendiri, hukuman untuk pelaku penyelundupan emas ini sangat serius. Karena mengingat bahwa emas adalah komoditas yang sangat diatur. Menurut teman-teman, kalau di Indonesia sendiri bagaimana?
Silahkan komen juga di bawah. Dan juga meskipun informasi ini spesifiknya tentang hukumnya itu belum ada ya, belum disediakan dalam hasil pencarian tadi kita cari ini, hukumnya belum ada, belum ditemukan. Jadi secara umum pelaku penyelundupan emas ini dapat menghadapi hukuman penjara dan denda signifikan. Jadi masih apa ya, masih diselidiki lah sama ini hukum ya di setempat di India. Penyelundupan emas ini juga sering kali dianggap sebagai kejahatan ekonomi nih, karena dapat memiliki dampak besar pada perekonomian negara. Nah, itu juga karena menghindari pajak dan bea masuk yang berlaku. Jadi selain itu, kasus penyelundupan emas ini yang signifikan itu seringkali menarik perhatian otoritas tingkat tinggi, karena dapat juga menyebabkan investasi yang luas untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang lebih besar. Ya, bisa jadi tadi narkoba, terus barang-barang mewah, atau apapun itu bisa diselundupkan melalui orang-orang yang terbang atau kebetulan dari luar negeri gitu ke dalam, maupun dari dalam keluar gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus penyelundupan emas ini juga dapat dikaitkan dengan pencucian uang atau kejahatan terorganisir, karena ini juga dapat menyebabkan hukuman tambahan tadi. Penting juga untuk dicatat bahwa hukuman spesifik ini akan tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di India, serta keadaan individu dari setiap kasus penyelundupan. Belum lagi misalnya nih kita tertangkap di negara mana, itu juga akan membuat setiap negara kan punya peraturan dan hukuman yang berbeda-beda. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Buat teman-teman yang kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, itu juga harus hati-hati. Kasus ini juga mengingatkan gue nih terhadap penyelundupan barang mewah di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Ada yang tahu? Silakan komen di bawah. Nanti kita akan diskusi. Jika rame kasus penyelundupan emas ini, kita akan bahas kasus penyelundupan yang ada di negara plus 62. Dan jika teman-teman ingin saya membahas kasus-kasus yang belum terpecahkan, seperti biasa, komen juga di bawah. Kita akan diskusi seperti biasa. Agar tidak ketinggalan juga, nyalakan lonceng atau notifikasi di channel YouTube kamu. Saya Giaskaf, see you in another case. Nah, hukuman dari Surabhi Khatun ini sampai sekarang ini belum pasti. Jadi masih tahap penyelidikan apakah banyak yang terlibat dari maskapainya ini, banyak banget yang terlibat, atau cuman dia aja yang dititipin dari Oman tadi sampai ke Indianya. Nah, karena kasus-kasus kemarin ini juga banyak melibatkan orang-orang penting di India, termasuk ya pejabat-pejabat penting di India tuh banyak banget yang menitipkan barang atau apapun, itu termasuk selundupan ya. Itu termasuk selundupan. Nah, tadinya awalnya gue sempet nonton tuh film di Netflix, lumayan lagi rame karena dia baru kan, lagi rame. Terus cerita tentang penyelundupan kabin kru ini. Gue pikir ini ngambil dari kisah nyata atau ini cuman fiksi doang gitu ya. Penyelundupan ini melalui kabin kru ini ternyata memang kasusnya beneran ada, dan di India juga. Film yang gue tonton itu juga dari India. Nah, apakah filmnya terinspirasi dari kisah nyata atau yang kisah nyata terinspirasi dari film? Itu nggak ada yang tahu.